Setiap muslim pasti tahu bahwa makan daging babi adalah haram. Tidak hanya sekali Al-Quran melarangnya, tetapi berkali-kali. Misalnya firman Allah, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. Juga firman dalam surat Al-Ma'idah ayat 3 dan surah Al-An'am ayat 145. Tidak hanya dalam Al-Quran, dalam kitab-kitab terdahulu, daging babi juga diharamkan. Jika demikian halnya, lalu mengapa babi diciptakan? Sebagai muslim, jika kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya, maka kita harus tunduk dan patuh, sembari meyakini bahwa perintah tersebut pasti mengandung hikmah besar, meskipun kita belum mengetahuinya. Namun di waktu sama, kita juga dianjurkan untuk berpikir, merenungkan hikmah yang tersembunyi di balik ayat-ayat Allah. Di samping itu, kita juga harus yakin bahwa tidak satupun dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sia-sia, meski mungkin saja belum tersingkap sama sekali apa manfaat dan kegunaannya. Setiap makhluk di semesta ini punya tugas masing-masing. Bahkan setiap partikel terkecil di kosmos ini punya fungsi tersendiri. Artinya, tidak ada makhluk di alam ini kecuali punya misi yang sedang mereka jalani. Terkait dengan hikmah penciptaan babi, banyak analisa yang diberikan oleh para ulama atau pemikir terkait dengan hikmah mengapa babi diciptakan kemudian diharamkan. Di antaranya untuk menguji manusia. Allah terkadang menciptakan sesuatu sebagai bahan ujian bagi manusia, apakah akan patuh ataukah melanggarnya. Seperti halnya babi, jika orang memakannya, maka ia telah gagal dalam menghadapi ujian tersebut. Namun jika ia berhasil menghindari larangan itu dengan tidak memakannya, berarti ia telah lulus akan ujian yang telah Allah berikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya? Al-Quran Surah Al-Mulk ayat 2. Babi juga diciptakan agar menjadi pembelajaran bagi kita agar tidak mengikuti tabiatnya. Lihatlah cara hidupnya. Babi lebih senang berada di lingkungan yang kotor. Tak hanya itu saja, babi juga termasuk hewan pemalas dan jorok. Bahkan saking joroknya, babi bisa memakan kotorannya sendiri. Tak jarang seekor babi akan mengencingi dahulu makanannya sebelum disantap. Menariknya, babi termasuk binatang yang rakus, karena apapun yang ada di depannya akan langsung dilahap, entah itu sampah ataupun kotoran. Bahkan, sebagian peneliti hewan mengatakan bahwa demi memuaskan hasrat makannya, terkadang babi akan memuntahkan makanan yang baru ia makan, lalu memakannya kembali. Tentu dengan sifatnya yang jorok, malas, sekaligus kotor, menjadikan kita harus menjauhi segala tabiatnya. Karena jika tidak, apakah rela jika kita bisa makan dengan binatang ini? Karena karakter dan perilaku seperti itu, babi juga bisa dianggap sebagai cleaning service gratis yang membersihkan wajah bumi dari berbagai bentuk kotoran. Oleh karena itu, dengan menyadari fitrah penciptaannya, ia melahap kotorannya sendiri dan kotoran manusia. Andai saja kotorannya yang tercecer itu tidak dilahap kembali, maka siapa lagi yang akan memungutnya? Kotoran, sampah, dan limbah manusia merupakan isu global yang butuh penanganan serius dan belum terpecahkan sampai pada detik ini. Oleh karena itu, puji syukur pada Allah yang membantu kita mengatasi masalah rumit ini. Babi itu tahu diri, bahkan ikut sibuk dan turut andil mengentaskan polusi udara yang disebabkan ulah tangan kita sendiri. Dengan demikian, sebenarnya babi bukan ancaman bagi kita. Bahaya yang datang darinya lahir dari ulah tangan-tangan jahil. Seandainya kita tidak menyentuhnya, maka ia pun dengan sendirinya enggan menyakiti kita. Akan tetapi, kita bisa sakit karena telah mengabaikan aturan ini. Biarkan dia menjalankan misi kebersihan di muka bumi sesuai fitrahnya. Biarkan hewan babi itu membantu kita menjaga kebersihan. Dan jangan sekali-kali menyakiti mereka dengan menyembelih dan memakan.